Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, penyayang dan pengasih bagi kami. Engkau tidak hanya mengasihi kami apa adanya, tapi menyayangi kami, memberi yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, setiap kali saya membaca kisah tentang anak yang hilang, selalu ada yang baru, selalu ada yang mengharukan, ada sesuatu yang mendalam. Semakin mendalam kita semakin mengerti bahwa adalah Bapa mengampuni segala dosa, mengasihi, ya, dan menyayangi. Dia mengasihi kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ganteng, bukan karena apa. Hanya mengasihi dan mengasihi tanpa syarat, tanpa alasan. Dan itu sangat berbeda dengan pengalaman kita. Saya mengasihi orang karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia baik, dan segala macam. Tuhan tidak. Allah memberikan matahari kepada orang baik, orang jelek, siapapun. Allah memberikan hujan kepada siapapun, tanpa kecuali. Dan pengalaman Allah yang begitu luar biasa itu diungkapkan dengan kisah seorang bapa yang menerima anaknya yang kurang ajar apa adanya, bahkan dipestakan, bahkan diberi cincin, bahkan diberi mantel, bahkan diberi sepatu, bahkan dipestakan dengan makanan yang terbaik, anak lembut tambur. Wow, luar biasa. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti itulah Allah kita. Pengalaman dicintai, pengalaman dikasihi menjadi syarat penting di dalam penghayatan hidup kita. Tanpa pengalaman dicintai dan dikasihi, kita menjadi sulit, ya, bertumbuh dan berkembang. Karena seringkali kita punya self image, gambaran diri yang keliru, gambaran diri yang jelek, gambaran diri yang rapuh. Kita orang bodoh, kita orang miskin, kita orang jelek, kita orang macam-macam. Gambaran diri, self image itu membuat self inferior. Jadi kita merasa rendah diri. Padahal Tuhan mencintai aku apa adanya. Mencintai keluargaku dan bahkan mengizinkan masa laluku yang mungkin jelek sebagai bagian yang dibiarkan Tuhan supaya kita belajar, dididik oleh Tuhan. Dan mengubah mindset ini bahwa Allah mencintai aku kapanpun, siapapun, keadaan apapun. Bahkan ketika saya berdosa pun Tuhan justru mencari. Saya yakin bahwa ketika anak yang hilang itu pergi dari rumah dan menjauh, Bapa masih mendoakan kita. Bapa mencari kita supaya kembali pulang ke rumah. Dan saya yakin bahwa Tuhan sampai sekarang berdoa. Maka Yesus dia katakan sampai sekarang ia berdoa supaya banyak orang datang kepada dirinya dan kepada Bapa. Lalu kenapa kita tidak mau mendengar? Karena kita tidak mendengarkan. Karena kita budak. Karena kita tidak peduli. Karena kita cuek. Tangan-tangan Tuhan yang bekerja lewat banyak orang, lewat situasi, segala macam. Itu adalah cara Tuhan untuk kembali. Dan bahkan Tuhan akan mengubah dosa kita seperti arang menjadi seperti putih berkilau-kilauan. Dan itu Tuhan. Jadi kita diberi mindset pemikiran Allah yang begitu baik, itulah yang harus berada di kepala, di pikiran dan hati kita. Saudara, apakah Anda sebagai anak yang hilang? Apakah Anda sebagai si sulung? Ya. Mungkin kita kebanyakan dari si sulung yang tidak bisa melihat, mengerti, memahami betapa Allah mencintai. Bahwa milikku adalah milikmu juga. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita begitu luar biasa. Milik Tuhan dan juga milik kita. Kita tidak merasa bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tidak bersyukur. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita mengalami betapa Tuhan itu menyayangi, mengasihi kita. Memberikan yang terbaik untuk kita. Mengalami bukan hanya mengerti, mengalami, merasakan. Maka Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih. Allah yang care, Allah yang memberikan, tak akan pernah meninggalkan anak satu persatu. Ya. Tak akan ada. Ketika kita minta roti tidak akan diberi kalajengking. Ketika kita minta telur tidak akan diberi ular.
Coba lihat. Kata-kata yang apa namanya, yang luar biasa. Yang tak ada di dalam kitab apapun selain kitab suci. Dalam surat pertama dari bacaan pertama hari ini, Mika, adakah Allah yang maha penyayang pengasih seperti Allah Israel hamba itu? Tidak ada. Coba lihat sejarah bangsa-bangsa, agama lokal, agama ya, native religion. Itulah. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang begitu kasih tanpa batas. Ya, tanpa kondisi apapun. Saudara, mari kita memasuki hati Allah. Dan kita bersyukur bahwa kita dipilih Allah menjadi anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Aku memuji dan memuliakan Dikau. Aku mau bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami tanpa batas. Tuhan memberkati Anda semua, menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.